Assalamualaikum anak-anak hebat, apa kabar semuanya? Masih bertemu lagi dengan materi perkembangbiakan pada tumbuhan. Namun hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, ada generatif, ada juga vegetatif. Vegetatif pun ada dua, ada alami, ada juga buatan. Pada perkembangbiakan vegetatif alami, makhluk hidup baru terbentuk tanpa bantuan manusia. Contoh vegetatif alami ada 9. Yang pertama, membelah diri. Tumbuhan tingkat rendah yang memiliki satu sel berkembang biak dengan membelah diri. Contohnya ganggang hijau. Yang kedua, spora. Spora merupakan inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Bentuk spora seperti biji yang sangat kecil. Contohnya jamur. 3. Akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal merupakan batang yang tertanam dan tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya lengkuas, jahe, kunyit, dan lain-lain. Yang keempat, umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan di tengahnya tumbuh tunas yang disebut siung. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Yang kelima, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah dan ujung batangnya membentuk seperti ubi. Contohnya kentang. Yang keenam, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi menjadi tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya wortel. Yang ketujuh, geragih atau disebut juga stolon. Bagian batang yang berruas-ruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah adalah geragih. Contohnya strawberry. 8. Tunas. Tunas tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya. Contohnya bambu. Yang terakhir yaitu tunas daun atau adventif. Tunas daun adalah tunas yang muncul pada daun yang biasa disebut dengan tunas adventif. Contohnya cocor bebek. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Pada vegetatif buatan, makhluk hidup baru terbentuk dengan bantuan manusia. Contoh vegetatif buatan ada 5. Yang pertama, mencangkok. Tujuan dari mencangkok adalah untuk mendapatkan keturunan yang lebih bermutu dari suatu tumbuhan. Yang kedua, menyambung. Menyambung dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Yang ketiga, setek. Setek adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan. Yang keempat, okulasi. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Yang terakhir, merunduk. Merunduk atau layering dilakukan dengan cara merundukkan batang ke tanah. Dari ruas-ruas batang tersebut akan tumbuh akar yang menjadi tanaman baru. Sekian materi perkembangbiakan pada tumbuhan ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.